Assalamualaikum kelas 8, Bab 2, Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Sistem Hukum Nasional. Hukum dasar terbagi atas dua, pertama tertulis yaitu Undang-Undang Dasar contohnya, dan tidak tertulis atau kita kenal sebagai konvensi. Nah, jadi mungkin sudah pernah mendengar ya. Kemudian UUD 45 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Jadi UUD 45 ini menjadi puncak dari tata urutan perundang-undangan. Nah, kesadaran hukum berbanding lurus dengan pengetahuan hukum. Artinya semakin tinggi pengetahuan hukumnya, semakin tinggi pula kesadaran hukumnya. Definisi hukum ada di buku paket halaman 31 tabel 2.2, silahkan dicari di Google, banyak ya. Intinya, hukum berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib masyarakat, bersifat memaksa dan terdapat sanksi bagi yang melanggar. Sistem hukum, proses atau rangkaian hukum yang melibatkan berbagai kelengkapan hukum dan unsur yang terdapat di dalamnya. Nah, tujuan dari hukum menurut Noto Amijoyo yang pertama mendatangkan tata damai dalam masyarakat, mewujudkan keadilan serta memanusiakan manusia. Selanjutnya, syarat dari sistem hukum yang pertama adalah harus mengandung peraturan. Diumumkan, tidak berlaku surut. Surut artinya kalau pemimpinnya ganti, peraturannya juga ganti gitu ya. Lalu kemudian bisa dimengerti, peraturan tidak saling bertentangan, tuntutan tidak berlebihan, tidak sering diubah, dan terdapat kecocokan antara peraturan dan pelaksanaannya. Itulah pentingnya dari pengawasan hukum ya. Kemudian, sistem hukum nasional yaitu suatu mekanisme hukum yang saling berkaitan pada setiap unsur hukumnya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kira-kira apa saja 3 unsur sistem hukum nasional? Itu ada di buku paket halaman 34-37 ya. Yang pertama, materi hukum, struktur kelembagaan hukum, dan yang ketiga adalah budaya hukum. Sambil dibuka buku paketnya ya. Kemudian, sumber hukum terdiri dari material dan formal. Material itu adalah tempat dari mana materi hukum diambil. Contohnya nilai agama, kesusilaan, akal, jiwa bangsa, dan lain-lain. Formal, tertulis, sumber dari mana hukum memperoleh kekuatannya. Contohnya undang-undang, kebiasaan, doktrin, traktat, dan lain-lain. Unsur-unsur struktur kelembagaan hukum yang pertama, lembaga peradilan, MA, MK, KY, aparatur penyelenggaraan hukum, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, mekanisme penyelenggaraan hukum, dan sistem pengawasan hukum itu sendiri. Peraturan perundang-undangan yaitu adalah sekumpulan peraturan atau hukum yang terbentuk secara hierarkis dan diberlakukan kepada masyarakat untuk menjamin keadilan, ketertiban, dan keharmonisan dalam kehidupan. Ini adalah tata urutan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 45 disusul oleh TAP MPR, Undang-Undang, kemudian di bawahnya ada Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi atau Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten. Undang-Undang Dasar 45 memiliki kedudukan tertinggi dalam tata urutan tersebut. Peraturan yang di atasnya menjadi dasar dari peraturan yang ada di bawahnya. Peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Tambahan dari buku BOS. UUD 45 pertama kali disahkan pada sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945. Sejak disahkan, UUD 45 sudah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan. Pembukaan UUD 45 tidak boleh dirubah karena merupakan pernyataan yang lebih rinci dari proklamasi kemerdekaan. Ini adalah sistematika UUD 45 sebelum dan sesudah amandemen. Pada saat sebelum amandemen terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Sedangkan setelah amandemen hanya terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Komposisinya berbeda, silahkan diperhatikan dan dihafalkan. Termasuk tata urutan perundangan yang tadi ya, itu harus hafal. Sifat Undang-Undang Dasar 1945 di buku BOS halaman 39. Yang pertama tertulis, rumusannya jelas, singkat dan supel. Memuat norma yang dilaksanakan secara konstitusional, peraturan hukum positif tertinggi. Hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini. Selanjutnya, fungsi keberadaan UUD 45 yang pertama alat kontrol. Aturan yang lebih rendah harus sesuai dengan peraturan di atasnya. Kedua, mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Penentu, menentukan hak dan kewajiban negara, aparat, dan warga negara. Tugas kalian setelah mendengarkan materi ini silahkan disalin ke buku tulis lalu kerjakan kuis yang ada linknya di Google Classroom sebagai absen. Oke, terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum.